Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.20 atau di sekitaran jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Rabu tanggal 30 Juli guys. Dan malam ini itu ada news dua kali guys di sekitaran jam 19.15 dan di sekitaran jam 19.30 guys. Di sini pergerakan market di sini sudah mulai agresif karena di sini ada news. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya selesai guys. Di sini kita coba mapping dan kita coba analisa dulu. Karena di sini belum saya mapping, di sini kita coba analisa, guys. Di sini kalau kita analisa di time frame H1, guys, pergerakan market di sini tuh dari sesi Asia tadi pagi sampai di sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini tuh cenderung koreksi, guys. Bahkan di hari kemarin pergerakan marketnya juga cenderung koreksi, tapi di sini beranjak naik ke atas, guys. Tapi di hari ini pergerakan marketnya itu cenderung koreksi. Di sini kita bisa tandai untuk SNR di time frame H1-nya. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita tandai area support bawahnya sini, guys. Support di area sini. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi, kita ambil di area sini. Dan kita coba tandai untuk area support bawahnya, kita coba tandai di area sini. Dan di area support bawahnya lagi, guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15, guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita bakalan tandai untuk area open market dan area base-nya, guys. Pertama kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini, guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya, guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya, kita ambil di candle merah ini, guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15, guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik open market US, guys. Di sini yang penting kita tunggu newsnya selesai dulu, guys. Minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup. Dan di sini nanti kita tinggal tunggu pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah, guys? Di sini kalau pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini tinggal kita tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini, guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry, guys. Dan semua pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini, guys.
Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali. Dan di sini kita juga bisa ambil setup Omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kita perhatikan di area support di sini sudah tidak fresh karena sudah pernah retest 2 kali. Dan di area resisten di sini juga sudah tidak fresh guys karena sudah pernah retest. Di sini nanti tinggal kita tunggu dan kita lihat struktur marketnya guys di time frame M5. Nanti kalau ada setup baru kita bisa ambil setup Omus nyolong start guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, juki trading, titip dana, jualan robot itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, juki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Dan di sini kenapa kok saya coba entry sell guys? Di sini kan tadi ada news di sekitaran jam 19.30 dan pergerakan newsnya kalau kita lihat di time frame M5 guys, pergerakan newsnya itu tadi tuh turun ke bawah, mencoba meretest area support di sini atau area base di sini. Terus di sini pergerakan newsnya itu sempat koreksi dulu guys, setelah dia turun terus membentuk candle hijau. Terus setelah itu membentuk lagi candle merah guys. Di sini sebenarnya tadi tuh saya mau ambil setup sell ketika candle merah ini kebentuk. Tapi saya agak sedikit ragu karena di sini konfirmasinya agak sedikit kurang guys. Karena di sini candle merah ini kan belum nge-break candle hijau ini. Makanya di sini tadi tuh saya lihat dari struktur market di time frame M1, saya cari konfirmasi di time frame M1 guys. Di time frame M1 kalau kita lihat guys, pergerakan market di sini kan koreksi. Pergerakan marketnya koreksi, terus setelah itu membentuk candle merah ini guys. Candle merah ini mampu nge-break area support di sini guys, di time frame M1. Dan ketika candle merah ini kebentuk guys, saya coba ambil setup sell guys, karena di sini sangat kuat sekali pergerakan market untuk turun ke bawah guys. Karena kalau kita lihat di time frame M1 ini sudah ada konfirmasi guys, dan di time frame M5 juga sudah ada konfirmasi. Dan di sini tinggal kita tunggu guys. Apakah di sini analisa kita benar atau salah guys? Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.993.000. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 984.000, kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 972.000 guys. Alhamdulillah di sini kita bisa profit lagi.
Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini tuh tadi tuh ada news di sekitaran jam 19.15 dan di sekitaran jam 19.30 guys. Dan pergerakan newsnya itu tadi sempat turun ke bawah, terus di sini mantul, terus pergerakan news di jam 19.30 pergerakan newsnya turun lagi ke bawah guys, mencoba meretest area base atau area support di sini. Dan pergerakan newsnya itu sempat mantul guys, membentuk candle hijau ini. Terus setelah itu ada candle merah ini guys. Sebenarnya tadi saya mau ambil setup sell, entry sell ketika candle merah ini kebentuk. Jadi sebenarnya tadi saya mau ambil setup sell ketika candle merah ini terbentuk. Tapi saya agak sedikit ragu guys, karena kalau kita perhatikan candle merah ini belum nge-break candle hijau ini guys. Makanya saya agak sedikit ragu guys. Terus saya turunkan time frame-nya guys. Saya turunin time frame-nya di M1. Saya cari konfirmasi di time frame M1 guys. Dan ketika saya lihat untuk struktur market di time frame M1 guys, pergerakan market di time frame M1 di sini kan koreksi guys. Pergerakan marketnya koreksi. Dan setelah itu membentuk candle merah ini guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Ketika candle merah ini kebentuk, karena saya lihatnya di time frame M1 ini guys, candle merah ini mampu ngebreak area support di sini guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan alhamdulillah ketika saya coba entry sell di area situ guys, pergerakan marketnya di sini tuh langsung turun ke bawah guys, dan mengenai take profit saya guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus nyolong start guys, menggunakan konfirmasi time frame M1 guys. Sebenarnya untuk setup Omus ini kalian bisa menggunakan konfirmasi itu di time frame M5, M15 ataupun M1 guys. Di sini seumpama di time frame M5 konfirmasinya kurang jelas atau konfirmasinya masih ragu kayak ini guys, kalian bisa turunin time frame-nya tuh di M1 guys, dan kalian lihat struktur marketnya di time frame M1. Ketika pergerakan marketnya di time frame M1 nya tuh sudah breakout dari area koreksinya guys, kalian bisa ambil setup sell langsung guys. Jadi cukup simpel sekali guys untuk setup Omus ini. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.993.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus nyolong start guys, menggunakan konfirmasi time frame M1 guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.